Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi teknik dalam konseling behavioral, yaitu teknik token ekonomi. Nah, saya yakin teman-teman sebenarnya pada penerapan token ekonomi itu sadar tidak sadar pernah melakukannya. Seperti itu. Oke, saya mulai. Apa sih token ekonomi? Nah, di sini memang dijelaskan bahwa teknik ini berasal dari karya teoritis dari tokoh operant conditioning, yaitu B.F. Skinner. Nah, di sini Skinner berpandangan bahwa reinforcer adalah konsekuensi yang mampu meningkatkan kemungkinan terjadinya sebuah perilaku seperti itu. Nah, lalu token ekonomi itu adalah suatu bentuk reinforcement positif di mana klien menerima suatu token ketika mereka memperhatikan atau memperlihatkan perilaku target atau perilaku yang ditentukan. Nah, dengan demikian konseli dapat menukarnya dengan token tertentu. Nah, token ini nanti ketika dikumpulkan akan mendapatkan sebuah reward atau penghargaan seperti itu. Nah, memang awalnya token ekonomi itu dikembangkan dalam situasi atau kondisi di rumah sakit jiwa, yaitu dengan pemberian sebuah uang. Makanya memang judulnya token ekonomi seperti itu. Memang awalnya seperti itu, tapi di sini dijelaskan bahwa uang itu bertindak sebagai reinforcer atau penguatan tadi agar perilakunya bisa berubah. Meski demikian, dalam perkembangannya token ekonomi tidak serta-merta seperti itu bisa diterapkan dalam setting apapun, termasuk setting konseling. Bahkan dalam setting pembelajaran pun juga bisa dilaksanakan. Kalau teman-teman menyadari atau pernah mengobservasi di lingkungan pendidikan taman kanak-kanak atau TK, itu biasanya ada institusi atau lembaga yang menerapkan bahwa ketika anak bisa melaksanakan perilaku yang diinginkan oleh guru, maka anak akan diberikan sebuah bintang. Nah, ketika bintang itu misalkan terkumpul dalam jumlah yang ditentukan, misalkan 5, 10, maka nanti si guru akan memberikan sebuah reward atau hadiah. Nah, hadiahnya bisa berupa buku atau hal-hal yang disukai oleh anak-anak, misalkan buku, ballpoint, atau pensil warna dan lain sebagainya, atau misalkan diberi jajan. Nah, itu bentuk penerapan dari token ekonomi. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana pelaksanaannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa memang pelaksanaan dari token ekonomi itu ada beberapa langkah seperti itu. Pertama-tama kita akan pelajari tujuannya, yaitu tujuannya untuk memodifikasi perilaku, sehingga langkah pertamanya adalah mengidentifikasi perilaku yang ingin dirubah atau perilaku targetnya seperti itu. Kemudian langkah kedua adalah membuat dan mendisplay aturan, artinya konselor membuat sebuah aturan dan menunjukkan aturannya kepada si konseli. Kalau dia bisa melakukan ini, maka akan mendapatkan ini. Kalau bisa melakukan ini, maka akan mendapatkan ini. Nah, tentu memang ini juga perlu ada peran atau kolaborasi dengan siapapun yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan dari konseli. Nah, selanjutnya konselor profesional perlu memilih apa yang akan digunakan sebagai token seperti itu. Tokennya apa? Apakah bentuknya poin nanti dalam bentuk bintang, dalam bentuk koin, atau dalam bentuk hal-hal yang menarik sesuai dengan karakteristik dari konseli. Karena memang konseli itu kan tidak hanya pada kategori anak-anak saja, tapi juga bisa remaja, dewasa, atau bahkan lansia seperti itu. Nah, di sini nanti setelah itu konselor profesional selanjutnya perlu menentukan backup reinforcer atau benda-benda reward yang dapat diterima partisipan ketika mereka menukarkan tokennya. Kalau mereka sudah memenuhi
aturannya misalkan mendapatkan 10 token, maka bendanya atau rewardnya segera disiapkan. Jadi bukan hanya sebatas omong kosong. Seperti itu. Tentu kalau omong kosong yang terjadi bukan perilaku targetnya meningkat, malah bisa jadi perilaku maladaptifnya yang lebih dominan. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Backup reinforcement itu, reinforcer itu punya signifikansi atau daya tarik tertentu bagi konseling. Makanya kita perlu menyiapkan itu. Oke, tadi sudah dijelaskan ada aturan dan lain sebagainya, tokennya sudah disiapkan, backup reinforcement juga disiapkan, dan juga yang terakhir itu perlu ada aturannya itu berapa token yang perlu disiapkan agar anak itu mendapatkan reward tertentu, seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya tadi sudah saya jelaskan bagaimananya. Token ekonomi tidak hanya bisa dilaksanakan dalam setting individu, tapi juga dalam setting kelompok. Seperti contoh tadi pada taman kanak-kanak itu kan dalam setting kelompok, seperti itu. Oke, lalu kegunaan dari token ekonomi di sini sudah dijelaskan bahwa dapat digunakan untuk mengubah perilaku kelompok atau individu di berbagai ranah yang berbeda. Ranah ini bisa dikatakan dalam ranah penyelesaian masalah atau kuratif dalam konseling, bisa juga dalam pendidikan. Tadi saya contohkan dalam pembelajaran di taman kanak-kanak. Saya yakin di SD juga pernah. Dulu waktu di SD misalkan anak yang bisa melakukan atau perilakunya bisa duduk tenang dalam durasi waktu tertentu, maka ketika dia bisa menerapkan itu, dia akan mendapatkan apa, misalkan pulang terlebih dahulu misalkan, atau sejenisnya, bisa bermain ketika jam istirahat misalkan, bisa bermain lebih awal, itu juga bisa dikatakan. Atau ketika dia bisa mengerjakan tugas dan mendapatkan nilai 100 beberapa kali, dia bisa belajar di perpustakaan pada jam itu. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai token ekonomi. Oke, sekian dari saya. Itu tadi penjelasan singkat mengenai token ekonomi. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.